Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprizal Hamdani dengan NIM 2523130054. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Pada video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Ekonomi Islam pada masa dinasti Turki Utsmani. Oke, baik, langsung saja. Di sini ada latar belakang. Sejarah peradaban Islam mencatat berbagai dinasti besar yang pernah berjaya dan memberikan pengaruh luas terhadap perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan dunia. Salah satu dinasti yang paling berpengaruh adalah dinasti Utsmani atau Ottoman Empire yang berdiri pada akhir abad ke-13 dan bertahan hingga awal abad ke-20. Dinasti ini berpusat di wilayah Anatolia atau Turki modern dan mampu menguasai kawasan yang sangat luas, meliputi Asia Barat, Afrika Utara, hingga sebagian besar Eropa Tenggara. Selanjutnya itu kebangkitan dinasti Utsmani atau Ottoman. Dinasti Turki Utsman didirikan oleh suku Turki yang masih nomaden atau berpindah-pindah dan berasal dari Asia Tengah. Mereka pada awalnya mendiami daerah Mongol dan utara negeri Cina. Lalu mereka berpindah ke Turkistan, Persia, dan Irak hingga menetap di Asia Tengah. Pemimpin Kabilah Koyik Oghuz atau anak suku dari Turki, yakni Sulaiman Shah, membawa sukunya berpindah-pindah ke arah barat, menetap di Asia Tengah lalu ke Syam guna menghindari pasukan Mongol. Dalam menuju perjalanan ke Syam, pemimpin Koyik Oghuz hanyut terbawa aliran sungai Efrat yang tiba-tiba banjir pada 1228 Masehi. Pada akhirnya mereka terbagi menjadi dua kelompok, yang pertama ingin kembali ke negaranya, dan yang kedua ingin terus melanjutkan perjalanan menuju Asia Kecil. Baik, selanjutnya itu ada faktor kebangkitan perekonomian dinasti Utsmani. Nah, di sini ada beberapa faktor. Faktor pertama yaitu ekspansi dan pasukan militer yang kuat. Pada masa kepemimpinan Murad II dan anaknya Muhammad II dengan gelar Al-Fatih atau Sang Penakluk, terjadi peristiwa yang paling masyhur pada masa Utsmani, yakni pembebasan kota Konstantinopel. Jatuhnya kota Konstantinopel membuat nama kota tersebut diganti menjadi Istanbul. Tahta Islam menjadi saksi sejarah atas kebesaran dinasti Utsmani. Yang kedua, armada laut yang kuat dan tangguh. Dalam peluasan wilayah dinasti Utsmani sangat unggul di bidang armada laut. Pada 1534 Masehi, Sultan Sulaiman I membangun armada laut yang diperkuat dengan admiral laut yakni Khairuddin Barbarossa pada tahun 1537. Sultan Sulaiman I memerintahkan Barbarossa untuk menguasai laut Al-Jah atau Aegea dalam waktu 3 tahun. Barbarossa berhasil mengepung pantai Italia pada 1543 Masehi dan menguasai pelabuhan Nisea. Yang selanjutnya itu yang ketiga, pemerintahan yang rapi dan teratur. Pada masa Sultan Sulaiman I, sebuah Al-Qanuni atau kitab undang-undang yang bernama Multaka Al-Bur telah disusun yang menjadi pedoman pemerintahan Turki Utsmani hingga reformasi abad ke-19. Undang-undang ini digunakan sebagai pengatur di segala bidang, baik di bidang pemerintahan hingga sosial. Selain itu, golongan ulama dianggap tinggi di mata masyarakat dan pemerintah. Yang keempat, jalur dan pusat perdagangan yang strategis. Turki Utsmani menjadi jalur dan perdagangan internasional, termasuk pemungutan bea cukai pelabuhan yang menjadi sumber pendapatan negara karena kemampuannya dalam menguasai pelabuhan utama. Seperti pelabuhan di Laut Merah, Turki Persia, pantai Lebanon, pantai Asia Kecil, hingga Konstantinopel. Pelabuhan Konstantinopel merupakan pelabuhan internasional yang menghubungkan jalur perdagangan negara-negara timur atau Asia dan barat atau Eropa. Yang selanjutnya itu yang kelima atau yang terakhir, peran wakaf terhadap pendapatan negara. Wakaf berperan menjadi lembaga filantropi penting dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
Lembaga ini telah menolong di kalangan masyarakat seperti penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, pencipta lapangan pekerjaan, serta membangun keseimbangan agama dan politik. Pengelolaan harta wakaf telah dimulai sejak kepemimpinan Murad I pada tahun 1388 Masehi, merupakan salah satu asosiasi filantropi pertama di Indonesia, Bursa. Wakaf beroperasi dari Yaman hingga ke Balkan Utara dan berkontribusi dalam layanan masyarakat dan pengembangan ekonomi sosial Ottoman. Wakaf juga berlaku di kota Istanbul pada tahun 1546 Masehi yang berjumlah 2.515. Nah, yang selanjutnya ada keruntuhan dinasti Utsmani. Kemunduran Kekaisaran Turki Utsmani dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor ini dimulai dari kemunduran politik Turki Utsmani, revolusi industri yang berdampak pada penurunan ekonomi Ottoman, globalisasi dan perkembangan kapitalisme sebagai proses penurunan. Kebijakan Ottoman dalam menghasilkan pendapatan negara yang berdampak kemerosotan pada Ottoman semakin dalam. Hingga terjadinya Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918 Masehi sebagai akhir perekonomian Ottoman. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu kemunduran politik. Kemunduran politik Ottoman ditandai dengan adanya desentralisasi kekuasaan pemerintah, suksesi kursi sultan, dan kepemimpinan yang tidak kompeten. Selama 300 tahun pemerintah Ottoman, para sultan bertekad memimpin militer hingga mengikuti kampanye-kampanye dan ikut serta dalam kemiliteran. Akan tetapi setelah Sultan Sulaiman wafat, para pemimpin mulai menjauh dari kepemimpinan dan kemiliteran, serta lebih menghabiskan waktu mengabaikan tugas penting. Lanjut yang kedua yaitu tumbuhnya revolusi industri. Pada tahun 1750 Masehi, Inggris mengalami pertumbuhan revolusi industri, lalu diikuti oleh negara Eropa Barat lainnya. Revolusi ini menyebabkan peningkatan ekonomi negara-negara secara signifikan. Ekonomi ini ditandai dengan adanya produksi barang dan jasa dengan menggunakan teknik mekanik, seperti mesin tenaga uap, pabrik kain katun, di mana sebelumnya hanya mengandalkan tenaga manusia. Pada abad ke-18, industri Ottoman tidak mengalami pertumbuhan eksplosif, seperti negara Eropa. Meski terkadang mengalami pertumbuhan, namun ekonomi Ottoman tidak menunjukkan pertumbuhan modern. Kebijakan Kaisaran mengenai ekonomi dengan menjalankan prinsip tradisional, provisionisme, dan fiskal merupakan salah satu alasan kegagalan ekonomi dalam pengenalan teknologi baru. Seperti teori neoklasik, sebagaimana hambatan teknologi akan menurunkan produktivitas serta modal per jam tenaga kerja. Penurunan ini berarti tidak adanya modal dan secara tidak langsung berarti tidak adanya investasi dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan hingga kekaisaran tidak dapat mengejar negara-negara maju. Nah, faktor yang ketiga yaitu kapitalis dan globalisasi Eropa. Setelah melakukan banyak reformasi, Eropa menuntut Ottoman membuka pasar luar negeri sebagai imbal hasil dari dukungan militer dan politik, beserta keuangan yang telah diberikan. Barang impor semakin menginvasi pasar domestik dan beberapa bidang kerajinan yang mendukung ketahanan terhadap perkembangan Eropa, namun dengan upah rendah. Hingga tahun 1910 Masehi, penyerapan tenaga kerja di bidang itu mengalami penurunan produksi. Sedangkan perdagangan luar negeri menyebabkan sektor pertahanan menjadi sektor pertanian. Nah, lanjut ke faktor yang terakhir atau yang keempat, Perang Dunia I. Keterlibatan dinasti Utsmani dalam Perang Dunia I di pihak Jerman menjadi faktor terakhir yang mempercepat keruntuhan. Setelah kalah perang, wilayah Utsmani dipecah oleh negara-negara sekutu. Pada tahun 1924, Mustafa Kemal Atatürk menghapus institusi kekhalifahan, menandai berakhirnya dinasti Utsmani. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa keruntuhan dinasti Utsmani disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dari dalam, kelemahan pemerintahan, kemunduran ekonomi, dan melemahnya militer menjadi penyebab utama. Sedangkan dari luar, yaitu faktor eksternal, tekanan negara-negara Eropa, munculnya nasionalisme di wilayah penjajahan, serta kekalahan dalam Perang Dunia I semakin mempercepat runtuhnya dinasti ini. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari saya.
Jika ada kesalahan dalam penulisan atau penyampaian kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.